Untuk kalian yang pernah nonton anime JoJo, pasti tidak asing dengan karakter villain bernama Kira Yoshikage. Mungkin kita bisa bilang jika Kira Yoshikage itu antagonis utama yang cukup familiar dan terkenal setelah adanya Dio Brando dalam series JoJo Bizarre Adventure. JoJo Part 4 sendiri ini menceritakan Josuke bersama kawan-kawannya yang mencoba untuk mengungkap siapa Kira Yoshikage sebagai dalang dari beberapa tragedi di Morio. Dan jika kita perhatikan apa yang terjadi dengan Morio dan apa yang dilakukan oleh Kira Yoshikage, seakan-akan seperti sebuah kisah yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Dan kalian pasti akan bertanya, apakah kisah Kira Yoshikage ini adalah sebuah kisah nyata? Jawabannya adalah benar. Oke, aku akan coba jelaskan semuanya kepada kalian. Oke, perlu aku jelasin dulu kalau JoJo Part 4 ini berdasarkan beberapa urban dan kisah nyata, tapi semua itu dibungkus oleh Araki dengan gaya dan kesan yang berbeda. Tentunya dengan beberapa pandangan fiksi dari Araki sendiri. Oke, pertama, siapa Kira Yoshikage? Sederhana, Kira Yoshikage adalah karakter yang diambil dari tragedi Tsutomu Miyazaki. Kalau kalian ngikutin pembahasanku tentang otaku, pasti tahu orang ini. Hal itu sendiri disebutkan oleh Hirohiko Araki saat interview bersama Tamaki Saito di Eureka G-Comic pada tahun 1997. Yang mana Araki ditanyai tentang kenapa JoJo Part 4 ini lebih condong ke arah kehidupan sehari-hari, berbeda dengan Part 3 yang berjalan ke arah mitos. Dan di sana Araki menjelaskan jika hal ini bisa terjadi karena dia juga terinspirasi dari kisah Tsutomu Miyazaki. Kalau kalian coba perhatikan lebih dalam, ada salah satu kebiasaannya Tsutomu Miyazaki yang dibawa ke dalam sifat karakter Kira Yoshikage, yaitu maniak tangan. Sebenarnya Tsutomu Miyazaki ini bukan maniak tangan, tapi nggak tahu kenapa ketika dia melakukan eksekusi, dia selalu mencoba menyimpan tangan targetnya. Ini menjadi pondasi kenapa Kira Yoshikage itu sangat tertarik dengan tangan, yang mana itu diambil dari kisah nyatanya Tsutomu Miyazaki. Sebenarnya JoJo Part 4 ini menceritakan bagaimana situasi yang terjadi di Jepang saat Tsutomu Miyazaki ini masih belum ditangkap. Araki ingin menekan situasi di mana kota yang damai ini tiba-tiba kedatangan sebuah sosok misterius yang berbahaya, ibaratnya seperti kisah Jack the Ripper. Makanya Josuke ini digambarkan dengan style gaya-gaya berandalan atau style Yankee sesuai dengan era tahun 80-an. Dan di tahun 80-an itu juga menjadi tahun di mana Tsutomu Miyazaki ini belum ditangkap. JoJo Part 4 ini sangat berorientasi pada keseluruhan aspek Jepang. Bahkan seluruh penggambaran bangunan tersebut juga berasal dari Jepang, atau tepatnya kotanya Hirohiko Araki sendiri. Dalam artian kecil, kita mengenal sebagai Morio dari S-City. Sebenarnya itu merujuk kepada Sendai, Prefektur Miyagi. Jadi Araki menjelaskan situasi kegentingan tahun 80 berdasarkan kota yang pernah ia tinggali. Walaupun memang tidak semuanya, seperti contoh kisah Reimi Sugimoto yang diambil dari urban legend The Lake Hand, yaitu sebuah kisah urban legend seorang gadis yang berada di rumah sendirian ditemani oleh anjingnya. Jadi sebuah kisah yang diselaraskan dengan urban legend dan beberapa subculture pada tahun tersebut, ditambah dengan pandangan Araki dan beberapa ide fiksinya, dan terbentuklah JoJo Part 4. Jadi gimana menurut kalian? Semoga ini menjawab pertanyaan kalian tentang siapa Kira Yoshikage dalam JoJo Part 4. Semoga menjadi informasi baru dan tetap menghibur. Next, bahas karakter siapa lagi ya? Referensi Johan dari series Monster? Mungkin. Semoga aku nggak hilang lagi ke channel sebelah. Oke, gitu aja, makasih sudah menonton sampai habis. Aku Jian, sampai bertemu di video yang selanjutnya.